semua, jadi saya ingin menjelaskan materi mengenai materi genetik yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, materi genetik yang terdapat di dalam tubuh kita yaitu ada kromosom, DNA, RNA, gen, dan terakhir ada sintesis protein. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu kromosom. Kromosom merupakan suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul yaitu protein dan DNA. Pada sel dalam tubuh kita, kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menjadi tebal dan menjadi kromosom ketika sel siap untuk membelah. Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan. Lengan kromosom mengandung kromatid atau kromonema yang terbentuk pita spiral. Kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks, dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, pada ujung kromosom terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom autosom dan kromosom gonosom. Dan berdasarkan letak sentromernya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan terakhir ada telosentrik. Di dalam tubuh kita terdapat kromosom berpasangan atau disebut kromosom homolog. Di dalam tubuh manusia terdapat 23 pasang kromosom homolog. Berikutnya adalah gen. Gen adalah fragmen DNA yang diikat atau diselubungi oleh protein. Sifat gen yaitu dominan dan resesif. Dominan adalah gen yang sekalipun bersama tetapi karakternya tetap diekspresikan sepenuhnya. Resesif adalah gen yang karakternya tidak muncul atau tertutupi oleh gen yang dominan. Gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital bersifat untuk dominan, sedangkan huruf kecil bersifat resesif. Selanjutnya yang ketiga ada DNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya, berupa double helix atau rantai ganda. DNA dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. DNA tersusun atas banyak nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa, yaitu deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen, yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Replikasi DNA terbagi menjadi 3, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan terakhir ada dispersif. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim ligase, menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, polimerase, merangkai rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan enzim helikase berperan untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA atau polinukleotida menjadi 2 buah rantai tunggal mononukleotida. Selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA terlebih dari satu rantai. Single helix merupakan rantai tunggalan tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin meliputi adenin atau A dan guanin atau G, dan basa pirimidin meliputi uasil atau U dan sitosin atau C. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta, disebut juga messenger atau mRNA, merupakan penghubung DNA dengan protein, berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basa atau disebut juga kodon. RNA ribosom atau RNAR merupakan RNA terbanyak sekitar 80% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. RNAR banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai pembentukan protein.
Yang ketiga yaitu RNA transfer atau RNAT, berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada mRNA menjadi satu jenis asam amino serta mengangkat asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Dari penjelasan DNA dan RNA tadi, sudah pasti mereka memiliki perbedaannya, dan saya akan menyebutkan beberapa perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari bentuknya. DNA itu berbentuk panjang dan berpilin atau bisa disebut double helix, sedangkan si RNA berbentuk pendek dan tidak berpilin. Lalu yang kedua bisa dilihat dari letaknya. Letak si DNA ini terdapat di nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terdapat di nukleus, kloroplas, sitoplasma, dan mitokondria. Yang terakhir yaitu dilihat dari kadarnya. Si DNA ini itu tetap, sedangkan di RNA tidak tetap. Dan materi genetik terakhir adalah sintesis protein. Sintesis protein merupakan penerjemahan gen atau DNA yang menjadi RNA sehingga terbentuknya rantai protein dengan melalui proses transkripsi atau translasi. Secara ringkas, rangkaian sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi adalah sebagai berikut. DNA sense di dalam nukleus membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Kedua tahapan ini merupakan proses transkripsi. tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. tRNA bergabung dengan mRNA di ribosom. Asam amino akan berderet sesuai kodonnya, sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Proses 3 dan 4 ini disebut dengan translasi. Berikut ini merupakan tabel kode genetik dan jenis asam amino. Dalam pembuatan protein, kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat dan ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Terdapat 3 kodon non-sense atau stop kodon yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ketiga peran tersebut adalah kodon untuk mengakhiri proses protein. Selain itu ada juga kodon yang mengawali atau memulai sintesis protein disebut start kodon. Kodon tersebut adalah AUG yang menerjemahkan asam amino metonin. Pada kode genetik terdapat 20 macam asam amino sebagai berikut. Protein dengan kode genetik dapat kita amati dalam proses berikut. Terdapat untaian DNA antisense dengan kodon seperti gambar. Untuk memulai transkripsi rantai antisense harus diubah menjadi rantai sense, yaitu rantai DNA sense yang arahnya 5 aksen ke 3 aksen. A akan diubah menjadi T, T menjadi A, C menjadi G, dan G menjadi C. Pada proses ini pengubahan urutan basanya sama dengan mRNA. Hasil transkripsi kecuali T yang diganti dengan U setelah mRNA terbentuk akan dilanjutkan dengan proses translasi dengan menerjemahkan kodon mRNA menjadi protein. UUA mengkode leusin, GUA mengkode valin, GCC alanin, AGU serin, dan CEA menjadi glutamin sesuai kode genetik. Itulah rangkaian proses sintesis protein hingga terbentuk asam amino. Berikut merupakan penjelasan saya mengenai materi genetik. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.